Halo, shalom. Boys and girls. JC, how you doing? What's up? Terima kasih untuk bisa sharing lagi buat teman-teman. Khususnya ya dimanapun kalian berada. Ya, waktu yang singkat ini mari kita belajar firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Tema daripada sharing firman Tuhan yaitu I'm not ashamed. Intinya gua gak malu ya. I'm not ashamed. Kita akan baca ayatnya di dalam Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yahudi. Nah, di dalam bahasa Indonesia dikatakan sebab aku mempunyai keyakinan. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam New King James Version dikatakan, for I am not ashamed. Aku tidak malu. I am not ashamed. Aku tidak malu akan Injil Kristus. Nah, kenapa ini tiba-tiba menjadi suatu topik yang begitu hangat? Karena jujur sekarang saat-saat ini iman kita sedang diuji. Kekristenan sedang diuji. Dunia menyerang bukan lagi dengan cara frontal, tetapi dunia menyerang lewat intimidasi, lewat membuat iman kita, mempertanyakan iman kita, membuat kita seolah-olah menjadi orang yang asing bagi mereka, seolah-olah kalau jadi orang Kristen itu udah jadi orang yang aneh, orang yang asing. Di sini ternyata pernah terjadi loh, di Alkitab pernah terjadi. Kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-20 sampai dengan 22. Ya, Yohanes 9 ayat 20 sampai 22 dikatakan ada suatu orang yang sudah umur 40 tahun disembuhkan. Jadi orang ini sudah disembuhkan dari lumpuh. Dia tadinya lumpuh, buta. Yang tadinya dia buta, sekarang dia bisa melihat. Ya. Jadi sudah 40 tahun umurnya. Jadi orang semua sudah tahu ini orang tadinya buta. Dan tiba-tiba Yesus menyembuhkan dia. Dan kemudian disidang. Ya. Heran ya, orang di mana-mana yang berbuat salah disidang, nyuri, ngerampok, bunuh disidang, ini enggak. Orang ngalamin kesembuhan disidang. Kok kamu bisa sembuh? Ya. Tapi itulah terjadi. Jadi orang tuanya ditanya sama ahli-ahli Taurat. Tolong ceritakan kenapa dia bisa sembuh. Kok bisa begini, kok bisa begitu? Nah, orang tuanya, ini jawaban orang tuanya ketika mau disidang. Dikatakan begini, jawab orang tua itu ayat 20. Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami. Dan bahwa dia lahir buta. Sudah dari lahir sudah buta. Jadi kalau sudah buta, sudah 40 tahun, udah pasti orang tahu lah ini orang buta. Ya gak mungkin satu-satunya penyakit yang pasti ketahuan yaitu buta. Karena gak pernah lu lihat orang buta jalannya gini kan. Ya. Orang buta kan pasti minimal jalannya begini. Jadi sudah jelas, tapi heran. Dipertanyakan kesembuhannya kok seolah-olah bisa sembuh gitu loh. Kayak seolah-olah selama ini lu pura-pura buta. Pura-pura buta ya. Di sini dikatakan ayat 21, tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat. Kami tidak tahu dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Juga tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Jadi kenapa kamu gak tanya sendiri aja anak kita? Kan dia udah gede, udah besar. Bukan kayak masih anak kecil. Mami, sekarang bisa lihat. Bukan. Nah, pertanyaannya, kenapa dia menjawab seperti itu orang tuanya? Kenapa orang tuanya tidak menjawab, iya Yesus menyembuhkan? Tidak. Dia bilang tanya sendiri. Karena ayat 22 berkata gini. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia, Yesus, sebagai Mesias akan dikucilkan. Bukan dibunuh, bukan disiksa, tapi dikucilkan. Cast aside, dibuang, didiskriminasi, dipojokin, dicuekin. Pernah gak dalam hidup lu? Jadi orang Kristen, jadi orang percaya, begitu teman-teman lu tahu, oh lo orang Kristen ya, lo orang gereja, langsung, wes, nggak cocok lah kita. Sorry mainan gue beda, seperti itu. Ternyata sudah pernah terjadi di zaman Yesus. Orang tuanya ini takut dikucilkan, jadi daripada gue dikucilkan, gue
lebih baik lu tanya sendirilah sama anak gua. Supaya gue masih mau ikut arisan. Gue masih bisa mau kumpul-kumpul sama teman-teman. Gue masih mau pergi jalan-jalan ke mall bareng sama lu. Bukankah ini yang sedang terjadi juga di saat-saat seperti ini? Mereka akan mempertanyakan iman lu. Kenapa lu percaya Yesus? Kenapa lu menolak LGBT? Kenapa lu menolak seks sebelum nikah? Kenapa lu menolak free sex? Kenapa lu menolak pornografi? Bukankah itu suatu hal yang lazim, yang sudah sudah wajar? That is the question. Ini istilah twerk. Kalian pasti tahu lah twerking. Yang paling terkenal itu Nicki Minaj atau yang lain. Lo tahu nggak twerking? Kalau nggak tahu nih gue ajarin ya. Twerking tuh kayak gini. Aku nggak bisa. Gue nggak jago. Ya lu lihat sendirilah. Nah, istilah twerking ini yang joget, yang sangat seksi, yang pantatnya digeterin kayak gempa bumi gitu, kayak ada geter gitu, gitu. Ya, gue nggak bisa peragain lah, nanti suruh yang jago aja peragain atau lu peragain. Nah, acara Netflix, di Netflix mereka membuat satu film, judulnya The Cuties. Ya, lu lihat ini gambarnya, The Cuties, atau dalam film aslinya bahasa Prancis sebetulnya Minones. Nah, Cuties ini adalah tentang friendship persahabatan dari 4 anak yang berumur 11 tahun. Yang ceritanya mereka adalah dancer. Dancernya dancer model-model striptease yang seperti twerking itu. Jadi lu lihat dari gambarnya lu udah tahu mereka model-model umur 11 tahun yang jogetnya begini-begini di bar, di tempat-tempat ini. Sebetulnya apa yang aneh dari film ini? Yang aneh bukan filmnya. Yang aneh adalah bagaimana film ini bisa dibuat. Dan tidak ada orang yang protes. Sekalipun diprotes dari kalangan gereja, yang diprotes akhirnya yang diganti cuman posternya doang. Filmnya gak diganti. Intinya apa? Bahwa dunia sudah mengakui it's okay, anak-anak joget twerking, joget dance yang seks itu, sexy dance itu nggak apa-apa. Anak umur 11 tahun is okay. Kalau lu udah umur 11 tahun berarti lu sudah boleh joget-joget seperti ini. That is the world. Ini kenyataannya dan sudah terjadi saat ini. Artikel di New York Times Oktober 2014. Berarti 6 tahun yang lalu. Dikatakan begini, pedofilia itu adalah suatu kelainan, bukan kriminal. Pedofilia adalah suatu kelainan, bukan penyakit. Coba renungkan baik-baik. Ini yang nulis New York Times tuh. Bukan koran abal-abal, Pos Kota atau Metro Post apa segala macam. Ini New York Times. Internasional seluruh dunia mengatakan bahwa pedofilia itu bukan suatu kriminal. Itu ada suatu kelainan. Jadi kalau ada orang yang suka sama cowok, anak kecil cowok, terus menyodomi, jangan dikriminalisasi. Tapi itu aja di konseling sama psikiater. Bisa bayangin. Tahu nggak istilah sodomi itu dari zamannya Abraham sudah ada yang disebut kota Sodom. Maka itu kata sodomi dari kata kota Sodom. Jadi istilah sodomi. Itu ada suatu dosa. Tetapi dunia sudah mengatakan, oh itu gak apa-apa, itu kelainan. Itu sama sih dengan LGBT. Dan sekarang pedofilia membuat satu komunitas, bahkan bikin bendera sendiri. Kalau LGBTQ kan benderanya pelangi. Dia pelangi tapi warganya dipuderin, biar gak jelas. Warna pucat, pelangi yang lagi pucat. Yang keringet dingin mungkin maksudnya. Ya, tapi itu terjadi. Kalau nggak percaya lu cek di Google. Color of pedophilia. Wih, kayak pelangi tapi pelangi yang pucat. Ya, mungkin kaget atau mungkin habis digertak jadi pucat. This is what happened in the world. Ada satu lagi. Seorang tokoh terkenal namanya Desmond. Kalian bisa cek. Nama akunnya dia di YouTube adalah Desmond is Amazing. Nah, lu lihat ini slide-nya. Dia ini adalah seorang, waktu dia ditemukan, dia inilah adalah orang yang waktu itu umurnya 11 tahun.
dia sudah jadi drag queen. Apa tuh drag queen? Cowok yang berpakaian cewek seperti bencong gitu. Jadi seperti kayak ratu banci gitu. Nah, lu lihat video ini. Ya, lu lihat video ini. Gue kasih lihat waktunya. Silakan tampilkan video ini. And if you haven't heard the name Desmond Napoles, get ready for this trailblazing 11-year-old drag kid who RuPaul is calling the future. His bravery is inspiring so many. We're going to talk to him in just a moment, but first, let's take a look at his amazing story. I am Desmond. I'm 11 years old, and I like pizza, trains, and drinking root beer since it's caffeine-free. I also do drag, and I love to put on makeup, dresses, and wigs, and of course, jewelry if necessary. My full drag name is Desmond Is Amazing. I feel very happy to have a mom that accepts me. It really touches me deeply that there are other children out there that he's reaching and they're listening to him and he's influencing them to be themselves. I'm very proud of him. I'm proud that he's found his path so early. My greatest joy in this is just seeing Desmond happy. I love doing drag because it makes me feel amazing and self-expressive. It just feels amazing to know that people love what I do. My one big message would be 3 words: be yourself always. Please welcome Desmond Napoles, a.k.a. Desmond Is Amazing. How you doing? Lu lihat video ini kan? Yang membuat gua heran, yang membuat gua kaget bukan anak ini jadi bencong, anak ini jadi banci, bukan. Karena kenapa? Karena orang tuanya sendiri setuju. Lu lihat kan di film tadi orang tuanya setuju. Oh, orang tua saya setuju, bangga orang tuanya setuju. Bahkan orang tuanya bangga anaknya jadi bencong, jadi banci. Itulah nilai-nilai dunia yang sedang saat ini ditanamkan ke seluruh dunia bahwa it's okay kalau anak lu kecil-kecil udah jadi banci, udah jadi pakaian-pakaian cewek kayak bencong, it's okay. Itu malah dikatakan the future, masa depan. Tetapi yang membuat gue makin aneh adalah ketika anak ini masuk, tadi lu lihat begitu dia masuk, orang-orang pada tepukin, wow, wow, dibilang apa? Suatu inspirasi, wow ini anak adalah anak inspirasi. Kaget gak lo? Tapi itu kenyataannya. Ini terjadi di Amerika. Di acara Good Morning America lagi. Di acara yang acara resmi, acara keluarga. Bukan acara yang malam-malam jam 12 malam, jam 1 pagi, bukan. Acara pagi-pagi yang ditonton sama anak-anak, orang tua. Dan dikatakan it's okay. Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 dikatakan begini. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang menyerongnya mencoba menguasainya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis, sejak dia menjadi diutus Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan pertama kali, ternyata kerajaan Allah itu sudah diserong. Berarti apa? Kerajaan Allah itu sudah mulai disingkirkan dan orang dikatakan orang menyerongnya, berusaha menguasainya. Bukankah sekarang juga terjadi sebelum kedatangan dia yang kedua? Sebelum kedatangan yang pertama sudah terjadi dari zaman Nabi Yohanes yang pertama. Nah, perhatikan, sebelum kedatangan Yesus yang kedua, bukankah juga terjadi hal yang sama? Orang berusaha mencuri daripada kerajaan, daripada Tuhan. Dengan LGBT, dengan free sex, dengan free thinker. Free thinker tuh semuanya boleh. It's all about me, not about him, not about God, it's about me. Terus toleransi, lu harus mengerti mereka, lu harus mengerti mereka. Tapi mereka kalau nggak mengerti lu ya lu mengerti aja. Nah, bingung kan lu sama-sama banyak mengertinya. Aborsi nggak apa-apa, demonstrasi nggak apa-apa atas nama hak asasi manusia. It's all happening man. Semua sudah terjadi sekarang di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, lu mau ikut mereka supaya bisa diterima
Apa lu mau berkata, I am not ashamed that I am a Christian. Gua nggak malu kalau gua orang Kristen, gua lahir baru. Karena gua adalah sama seperti Yohanes Pembaptis. Pertama, gua adalah Yohanes Pembaptis yang dikirim ke Tuhan sebelum kedatangan dia yang kedua. Yang disebut dengan generasi Yeremia, yang disebut dengan generasi Yosua, yang disebut dengan generasi Yohanes Pembaptis. Mereka-mereka ini yang Tuhan utus. Waktu sudah semakin dekat, kita nggak bisa main-main lagi. Waktu Elia, dia melawan Raja Ahab. Dia membunuh 430 nabi-nabi palsu. Wah, gagah perkasa. Tapi oleh perkataan seorang ratu, cewek yang namanya Isabel, dia ketakutan. Bahkan dia bilang, Tuhan, bunuh aja. Bunuh saya Tuhan, saya tidak lebih dari bapak leluhurku. Saudara tahu begitu dia bilang, oke Elia, kamu mau berhenti? Kamu mau give up? Gak apa-apa, kamu urapin dulu yang namanya Hazael. Kami urapi dulu yang namanya Yehu. Dan kamu urapi dulu yang namanya Elisa. Mereka akan menggantikan kau. Sehingga Bapak menurunkan kepada anak. Dan Tuhan berkata gini, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tuhan mempersiapkan generation after generation. My question for you is, which generation are you? Generasi apa kamu? Kita percaya kita ada generasi Yeremia, cinta mati-matian buat Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa. That is who you are. And you should say, I'm not ashamed. Aku tidak malu, karena aku percaya kepada siapa aku percaya. Inilah saatnya untuk tampil, say it, I am not ashamed. Aku tidak malu. Dikatakan bahwa Tuhan pernah berkata bahwa aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel. Yang tadi ya masalah Elia ya. Dikatakan ya ini semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Di dalam 1 Raja-Raja ini pasal 19. Ketika Elia mau give up, ya sudah kamu urapin Yehu, Hazael dan Elisa. Karena apa? Di antara mereka ini aku sudah mempersiapkan 7.000 orang yang tidak sujud sama Baal. Boleh dikatakan mereka ini adalah suatu generasi yang tidak akan sujud kepada manusia, hanya sujud kepada Yesus. Mereka ada generasi yang cinta mati-matian tidak kompromi dengan dosa. And that is you. Kalian adalah orang-orang generasi itu. Ayat yang terakhir. Di dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayatnya ke-12. Dikatakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia yang berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat ini berkata lagi sekali lagi. Aku gak peduli kalau aku menderita. Dikucilkan, diejek, dibilang norak, dibilang kuper, dibilang aneh, dibilang gak nyambung, dibilang gak relevan. Gue gak apa-apa menderita itu semua. Karena gue gak malu. Aku tidak malu. Karena aku tahu pada siapa aku percaya. The question is, kepada siapa lu percaya? Kalau lu tahu siapa yang lu percayai, lu gak akan malu untuk menyatakan dia sebagai Tuhan lu. Lu gak akan malu untuk menunjukkan diri lu sebagai orang yang percaya yang lahir baru. Maka itu, gue minta kita semua renungkan ini. Waktunya sudah semakin dekat, kita gak bisa lagi kompromi. There is no more gray area, gak ada lagi daerah abu-abu. Hanya ada hitam atau putih. Choose yourself this day, who you serve. Pilihlah hari ini, siapa yang kau layani dan siapa yang kau percaya. Saya minta tim musik untuk maju ke depan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Christ is enough for me, oh God. Kristus itu cukup bagiku Tuhan. Tidak ada pun seorang di dunia ini yang dapat bisa memuaskan segala sesuatu yang kami butuhkan hanya di dalam Tuhan. Because you never fail us, nor forsake us. Engkau tidak pernah meninggalkan maupun melupakan kami. Karena Engkau Allah yang memperhatikan kami. JC, listen. Dunia akan terus berusaha mengucilkan kau, menyingkirkan kau, membuat kau malu menjadi orang Kristen, membuat kau merasa aneh jadi orang Kristen. It's time to bring the battle to them. Saatnya membawa perang ini kepada mereka dan berkata, I am a Christian. So what? So what? Gua Kristen, gua lahir baru, gua cinta Tuhan. Emang kenapa? Karena gua tahu kepada siapa gua percaya. Iya, gua nggak free sex. Iya, gua nggak pornografi. Iya, gua nggak pergaulan bebas. Iya, gua nggak melakukan apa yang kalian lakukan. Tapi gua tetap bangga jadi orang Kristen. Justru itulah kebanggaan gua. Gua berani tetap percaya dan berharap kepada Dia dan tetap kudus meskipun di tengah-tengah dunia yang tidak kudus ini. Take the battle to them. Bring the battle to them and say, I'm a Christian. So what? Emang kenapa? Tuhan, kamu berdoa untuk setiap daripada anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini. Dimanapun mereka berada, kuatkan mereka. Berikan mereka the boldness like an eagle, the boldness like a lion. Suatu keberanian seperti elang, keberanian seperti singa, yang membuat mereka berkata, yes, I'm not ashamed anymore. Aku tidak malu. Gua Kristen. Gua gak peduli gua dikucilkan, karena gua punya Yesus. Gua punya Roh Kudus. Karena kita tahu Yesus sudah mau datang. Maka dari itu generasi Yeremia dengarlah. Sebagaimana daripada DNA, daripada generasi Yeremia, kalian tidak akan kompromi dengan dosa. Kalian akan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, karena Dia juga cinta mati-matian sama lo. Ingatkan itu. Dia cinta mati-matian karena Dia benar-benar mati buat lo. Ingat itu. Kuatkan mereka, jamah mereka. Strengthen them, oh God. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu, sempurnakan doa hamba-Mu.